Relasi kekuasaan Verdi Sambo di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih kuat. Keluarga Brigadir Yosua yang dihadirkan jadi saksi di persidangan bercerita soal perbedaan perlakuan saat persidangan Verdi Sambo, Putri Chandrawati dengan terdakwa lainnya seperti Eliezer dan Ricky Rizal. Mereka bahkan merasa was-was kala bersaksi untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Bu Roslin, kalau ibu sendiri perasaannya gimana? Harus melihat wajah-wajah mereka? Sama ya, perasaan kami lega dan puas. Karena memang kami pengen melihat mimik wajah mereka. Bagaimana mereka berhadapan langsung dengan kami. Memang secara rasa was-was itu ada ya. Bagaimana mereka masih mempunyai relasi kekuasaan yang kami lihat. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si PC dan si Sambo, ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya. Apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi metal detektor. Iya. Tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua dan HP-HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Sebelumnya boleh kita bawa dan setelah si Kuat Maruf dengan si RR itu bisa kita bawa atas kita ke dalam ruang persidangan. Di situ kan masih nampak relasi kekuasaan itu. Adanya beda perlakuan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Sambo masih memiliki pengaruh kuat bahkan saat di persidangan kasusnya? Keluarga berharap penegak hukum bisa memberikan keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak tanpa ada pengaruh dari siapapun, terlebih dari terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta. Saudara, untuk membahas lebih dalam soal relasi kekuasaan yang masih kuat di sidang Sambo, kami akan perbincangkan bersama Irjen Purnawirawan Anton Harlian, mantan Kapolda Jawa Barat, dan Bambang Rukminto, peneliti ISS. Selamat petang, Mas Bambang, Pak Anton, salam sehat. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Mas Bambang, kita ke Pak Anton dulu ya. Kita mau dengar cerita dari sudut pandang mantan Irjen Pol Purnawirawan Anton Harlian. Apakah kemungkinan relasi kuasa seorang jenderal bintang 2 yang sudah dicopot dari Polri masih kuat di persidangan, Pak Anton? Kenapa? Itu bisa kuat dan juga bisa tidak. Tetapi ketika seseorang sudah dicopot jabatannya, ya seperti saya sudah pensiun, beda dengan ketika manggung. Dan ketika dikatakan bahwa ini ada relasi kuat, tidak bisa dari satu indikator misalkan hanya perbedaan perlakuan. Mungkin saja ketika terjadi di persidangan itu sendiri, kita tidak tahu. Mungkin FS juga atau Sambo juga ada ancaman-ancaman tertentu sehingga dirinya merasa terancam, sehingga mungkin tidak boleh membawa barang-barang dan yang lain-lain. Karena titik sentralnya adalah Verdi Sambo itu sendiri. Dan kalau menurut saya, kalau kita lihat perbandingan para purnawirawan atau yang sudah dicopot, Verdi Sambo ini bukan satu-satunya orang yang pernah dihukum atau masuk ke peradilan. Dulu juga pernah ada Pak Joko Susilo, itu juga Kakor Lantas. Kemudian juga pernah ada Kabar Eskrim, Pak Suyitno Landung. Ketika berhadapan dengan hukum, ketika berhadapan dengan negara, mohon maaf, mereka mungkin kalau dilihat dari power, lebih besar power Pak mereka. Anton, mungkin tapi itu pengakuan dari bibi dari Brigadir Yosua, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami di persidangan, itu hanyalah ketakutan terhadap seorang terdakwa atau ada relasi kuasa di sana, Pak Anton? Saya kira itu bukan satu indikator. Indikatornya di mana? Masa itu hanya dijadikan satu indikator bahwa ini adalah suatu kekuasaan yang luar biasa. Saya tidak bisa, justru saya sekarang agak sedih dengan proses peradilan ini. Justru lebih banyak mengedepankan opini-opini. Apakah peradilan di Indonesia
mau dikuasai oleh kerajaan opini. Kalau nanti peradilan di Indonesia dikuasai oleh opini, apa jadinya peradilan? Padahal maaf, nanti yang akan menentukan adalah keputusan hakim, keyakinan hakim. Jangan sampai hanya satu indikator kecil dijadikan bahwa ini adalah sebuah bentuk kekuasaan. Baik, Pak Anton. Mungkin yang merasa ancam atau lain-lain gitu kan, dikepung lain-lain, kan tidak ada. Ini jadi mungkin saja ini ketakutan individu yang jangan sampai di blow up, ini merupakan satu negatif stigma peradilan yang tidak baik. Oke, Pak Anton. Mas Bambang, kalau tadi kata Pak Anton Carlyan itu kemungkinan adalah ketakutan individu dari para saksi terhadap terdakwa Ferdy Sambo ataupun terhadap institusi ataupun suasana persidangan. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya, persepsi itu tentunya tidak bisa diabaikan ya, karena masing-masing orang tentunya berbeda dalam merasakan, apalagi dalam sebuah persidangan. Suasana yang perbedaan suasana sedikit aja tentunya mereka sangat merespon, sangat sensitif gitu. Bu Roslin tentunya bisa membedakan perlakuan ketika berhadapan dengan PC atau Sambo dibandingkan dengan perlakuan pada Eliezer misalnya seperti itu. Relasi-relasi kuasa itu tidak bisa dipungkiri lagi, memang ada gitu. Memang Ferdy Sambo sudah diberhentikan dari jabatannya dari kepolisian di PTDH, tetapi hubungan-hubungan kuasa ini masih tetap ada. Ini dari sudut pandang mana gitu Anda melihatnya? Ya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa terkait Eliezer misalnya, ini salah satunya dari asisten rumah tangga, kemudian juga mantan-mantan anak buah dari Ferdy Sambo. Hubungan-hubungan kedekatan, hubungan-hubungan atasan bawahan ini tentunya tidak bisa diabaikan karena setelah sekian lama bersama-sama dalam sebuah satu tim, satu rumah, ini tentunya tidak bisa diabaikan. Makanya ketika Bu Roslin ini menyampaikan kesaksiannya terkait dengan suasana sidang, ini pun tentunya bisa membandingkan antara perlakuan pada atasan Ferdy Sambo dengan perlakuan pada Eliezer yang merupakan bawahan level paling bawah seperti itu. Oke, Mas Bambang. Kita ke Pak Anton. Pak Anton, masih banyak saksi yang akan bersaksi di persidangan untuk terdakwa Ferdy Sambo atau Putri Chandrawati. Mereka semua adalah bawahan Ferdy Sambo atau bahkan ada asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo dan PC. Ini kan tidak bisa kita elakkan. Mereka adalah bawahan dan ada relasi kuasa di antara mereka. Ya betul sekali, tetapi bila kita lihat faktanya, kasus ini juga terbuka kan karena adanya keterbukaan yang justru melawan keterangan daripada FS. Ini yang terjadi. Kalau mereka masih dalam satu jaringan, kasus ini tidak akan terbuka. Jadi mohon, kita hukum ini berbicara fakta. Satu fakta saja belum tentu menjadi sebuah bukti atau kenyataan sebagai produk hukum. Apalagi kita hanya berdasarkan kata-kata. Jadi kalau memang betul relasi, tetapi sekarang konstruksinya sudah berbeda. Mereka sendiri yang mohon maaf, masing-masing akan menyelamatkan diri dari jeratan hukum. Pasti masing-masing pun juga akan punya alasan-alasan tersendiri untuk selamat dari hukum, gitu kan. Jadi saya kira kalau kerjasama ini ya mungkin saja, tapi kan itu persepsi. Di mana faktanya, gitu. Tapi memang betul. Ada fakta saksi ART dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, yang mengubah keterangan dan dia mencabut keterangannya di persidangan ini yang ditegur oleh hakim juga berbelit-belit. Bahkan memantik marah dari jaksa dan juga pengacara dari Eliezer. Bagaimana tanggapan Anda? Ya saya kira kan apabila seseorang bersaksi di depan pengadilan kemudian tidak benar, kan itu ada konsekuensinya. Beda kalau berita acara, yaitu kesaksian palsu, 242. 242 itu ancamannya lebih dari 5 tahun, bisa ditahan. Jadi jangan main-main. Nah mungkin dia mencabut itu hak. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa kesaksian hidup
Itu beda dengan kesaksian yang mati, physical evidence. Karena ketika physical evidence ini itu akan tetap, tetapi ketika kesaksian manusia bisa berubah-ubah. Bisa saja hari ini A, besok B. Nah, dan bagi mereka yang bersaksi palsu itu ada ancaman hukumannya tersendiri. Dan saya yakin jaksa pun juga nanti akan mencatat. Tinggal disatukan saja, dimatchkan aja dengan bukti-bukti yang ada benar atau tidak. Karena ingat, itu hanya satu saksi. Nanti ada korelasinya dengan saksi yang lain. Ada pidana yang bisa menyertai apabila kebohongan di persidangan disampaikan ya. Kalau Mas Bambang melihatnya bagaimana? Nanti para saksi ini apakah akan lebih berat takut terhadap pasal pidana atau takut kepada atasannya? Ya, dalam sebuah persidangan tentunya hakim nanti akan melihat fakta-fakta hukum yang ada ya, terkait dengan fakta-fakta sosial, persepsi, asumsi atau rumor-rumor, opini-opini itu kan adalah fakta-fakta sosial. Tentunya hakim bisa mengabaikan itu dan fokus pada fakta-fakta hukum yang ada terkait dengan kesaksian, dengan alat bukti yang kuat. Seperti itu yang tentunya yang diperhatikan oleh hakim dan menjadi fokus hakim dalam konteks ini, seperti itu. Artinya nanti para saksi diminta untuk yakin bersaksi secara jujur dan tidak perlu takut sebenarnya, Mas Bambang ya? Benar, saksi-saksi ini tentunya adalah pribadi-pribadi yang independen, yang dilihat dalam fakta hukum sebagai pribadi yang independen, tidak terpengaruh bahwa kemudian ada relasi kuasa. Itu kan adalah fakta-fakta sosial yang berbeda sekali dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, seperti itu. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti itu juga tentunya berpengaruh juga dalam sebuah proses persidangan, karena apalagi kasus ini kan menjadi sorotan publik dan sepertinya hal-hal seperti ini juga dimainkan oleh pengacara terdakwa maupun pengacara dari korban, seperti itu. Untuk menjaga konsistensi kejujuran dalam bersaksi para saksi ini, apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait, Mas Bambang? Apakah harus ada pengawasan ataupun perlindungan ke depannya? Harusnya demikian ya. Jaksa yang menghadirkan saksi-saksi ini tentunya juga harus bertanggung jawab terhadap keselamatan para saksi yang dihadirkan dan menjaga independensinya gitu. Ketika kemudian jaksa menghadirkan saksi yang tidak kompeten, kemudian ini kan menjadi sorotan juga. Apa maksud jaksa menghadirkan saksi yang tidak kompeten, misalnya seperti itu. Dan ini adalah fakta-fakta sosial yang menjadi catatan masyarakat terkait dengan persidangan dalam kasus ini, seperti itu. Kalau Pak Anton, bagaimana tanggapannya Pak? Lembaga peradilan harus memposisikan diri bagaimana dalam masalah ini? Di dalam masalah peradilan pun juga kan ada teknik-teknik bagaimana untuk mengambil atau mengungkap keterangan yang sebenarnya. Di persidangan juga kan bisa konfrontir, bahkan bisa ditanyakan. Kalau misalkan saksi ini takut dengan seseorang, kan bisa saja diadakan satu sidang tersendiri, sidang tertutup, sehingga bisa berbicara dengan sejujur-jujurnya. Jadi itu pun juga ada teknik-teknik tersendiri. Dan ingat, hanya satu saksi, jangan dijadikan satu alasan pembenar bahwa ini adalah sesuatu mafia peradilan, satu kekuasaan. Kan bisa tadi pun juga bisa dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lain, bisa dikonfrontir juga dengan barang bukti yang physical evidence yang sudah ada. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan saya yakin bahwa di sini adalah hakim-hakim profesional, jaksa-jaksa profesional. Bisa melihat nanti mana yang bersifat bohong dan mana tidak. Dan coba tanyakan betul, apakah saksi ini betul-betul takut atau ada kendala psikologis, atau mungkin yang dihadirkan itu bukan saksi yang memang kompeten. Karena yang namanya saksi itu apa? Kan sudah jelas. Yang melihat langsung, yang mendengar yang langsung, dan yang menyaksikan langsung. Kalau yang dihadirkan tidak langsung, ya pasti akan gugup. Apa yang ditanyakan? Ya bingung gitu kan. Saksi gitu. harus berkompeten untuk memberikan kesaksian di persidangan. Terakhir, Mas Bambang, singkat saja.
Untuk lembaga peradilan nanti tetap bisa independen ke depannya, bagaimana kinerja dari hakim dan juga jaksa ke depannya? Ya, ini kan kita melihat panggung peradilan ini kan juga salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Artinya mereka juga harus fokus dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, dengan barang bukti, kemudian kesaksian yang kuat. Ya, lebih fokus pada itu daripada melihat persepsi-persepsi yang muncul di masyarakat. Kalau hakim bisa lebih fokus dan objektif terkait dengan itu, tentunya masyarakat juga akan percaya kembali terkait dengan peradilan ini. Seperti itu. Oke, terima kasih mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan dan pengamat ISIS Bambang Rukminto sudah bergabung di Kompas Petang.